Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ustadz Solihin Hasibuan. Saya adalah salah satu mungkin dari rentetan teman-teman yang menjadi da'i, menjadi penceramah di Sumatera Selatan, ikut ambil bagian untuk mensyiarkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir di satu desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 7 Agustus 1966 yang silam. Saya besar juga di kampung tersebut. Kemudian saya seperti anak-anak kebanyakan teman-teman adalah biasa bermain di kampung, dan saya juga sekolah sebagaimana teman-teman di sana. Sekolah SD, kami tidak masuk TK karena memang belum ada TK di kampung kami. Kami mulai dari kecil sudah dididik oleh orang tua untuk mandiri. Maka di masa kecil saya mulai 7 tahun saya sudah dididik oleh orang tua untuk bersama-sama dengan orang tua memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara sapi dan kerbau, dan juga ikut berusaha dengan orang tua, sehingga mulai kecil alhamdulillah sudah dididik untuk hidup mandiri ataupun berusaha sendiri. Terus di samping saya juga sekolah di SD negeri, kami juga tetap pulang dari sekolah ikut berusaha dengan orang tua, karena seorang anak petani juga harus ikut belajar bertani, bercocok tanam, dan juga menanam padi serta sampai kepada panennya. Terus setelah tamat SD saya masuk ke SMP negeri di kampung juga. Dari kampung ke sekolah saya itu sekitar 5-6 kilo jalan kaki. Maka sudah diajari mulai kecil untuk banting tulang dan bekerja keras, berjalan kaki, kadang-kadang pakai sepeda untuk melewati berarti 12 kilo setiap hari. Dan alhamdulillah setiap kecil kami biarpun sibuk dengan sekolah dan pekerjaan yang lain, tapi kami adalah anak-anak yang dididik oleh orang tua kami untuk selalu bersama dengan nilai-nilai agama. Maka kami juga diwajibkan oleh orang tua untuk selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan maghrib, isya, subuh sudah harus ada di dalam masjid. Bahkan saya masih ingat masa kecil saya alhamdulillah sudah disuruh jadi tukang-tukang azan di masjid. Dari bakat saya yang alhamdulillah memang dekat dengan agama, di samping itu juga adalah setiap sore memang masih ada kesempatan olahraga, main bola kaki. Ditawarkan oleh bapak saya untuk memilih apakah jurusan ke umum atau sekolah agama. Pada saat itu bapak saya meminta supaya salah satu di antara kami 8 bersaudara harus ada yang memperdalam agama. Dan saya tamat dari SMP negeri di kampung 83, maka saya diantar untuk belajar di Pondok Modern Gontor di Jawa Timur. Alhamdulillah selama di pesantren, biarpun berat tantangannya, susah hidupnya, tapi karena memang kita sudah terbiasa dididik oleh orang tua untuk bekerja keras, bekerja yang banyak tantangannya, alhamdulillah kita bertahan dan sampai tamat 4 tahun di sana. Tahun 87 saya keluar dari pesantren Gontor. Kemudian karena memang harus mengabdi setiap orang yang keluar, saya pilih tempat pengabdian saya waktu itu adalah di Desa Sakatiga Indralaya, pesantren Rotul Ulum. Saya masuk tahun 87 dengan juga pengorbanan yang sangat, perjuangan yang sangat keras dan harus kuat membuka pesantren dengan bersama Ustadz Tolaat di sana, yang murid waktu itu baru beberapa orang di dalam hutan. Dan alhamdulillah bertahan lebih kurang 18 tahun saya di Sakatiga di Indralaya. Kemudian perjalanan yang panjang di sana 18 tahun. Saya juga dididik oleh Allah supaya tetap tabah, sabar dan kuat serta ikhlas di dalam berbuat.
Maka pada saat itu pun saya merasakan tahun 91, posisi saya umur baru 21 tahun, alhamdulillah saya sudah dikasih oleh Allah kesempatan berangkat haji. Dari situlah kehidupan saya merasa lebih pede, karena sesungguhnya Allah Maha melihat dengan hamba-hambanya yang tulus dalam berbuat. Saya dengan tak saya sangka saya bisa mewakili untuk para pemuda dan dai muda di Sumatera Selatan untuk bisa berangkat haji pada tahun 91 itu. Dan begitulah seterusnya, alhamdulillah berkali-kali dikasih Allah kesempatan untuk membimbing umroh dan haji. Nah, ketika murid sudah banyak sekitar 2000-an lebih, saya dikasih oleh Allah kesempatan untuk berhijrah lagi. Saya hijrahlah dari Indralaya ke kota Palembang. Di Palembang ini dikasih oleh Allah saya kesempatan untuk membina 1 tahun pesantren Al-Firdaus di Mata Merah. Dan setelah itu dikasih lagi oleh Allah saya peluang untuk membuka yang baru, pesantren yang cukup berat juga perjuangannya, karena sebuah tempat yang penuh dengan pohon-pohon kelam dan juga rawa-rawa yang harus saya timbun. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah saya bersama dengan saudara saya Pak Isnu Baladipa membuka yayasan tersebut, dan sekarang kita kenal dengan nama Izzatuna. Izzatuna sekarang alhamdulillah sudah ada pesantren Izzatuna 2 dan 1 dan 2. Yang 1 adalah khusus untuk putra, muridnya sekarang sekitar 450-an, dan khusus yang putri alhamdulillah sekarang juga hampir 200-an muridnya, baru 3 tahun terakhir ini. Dan kelebihan pesantren kita alhamdulillah gratis masuk sampai gerbangnya, saja, tapi kalau sudah daftar baru diselesaikan juga administrasinya. Alhamdulillah anak-anak di pesantren mereka dibiasakan seperti pesantren-pesantren modern yang lain, wajib bahasa Arab, bahasa Inggris, hafalan Quran, dan juga berakhlak karimah. Dan juga kita titipkan mereka nilai-nilai entrepreneurship. Dan ini saya rasakan ketika saya 2008, alhamdulillah sambil membuka pesantren, saya juga membuat beberapa perumahan pada saat itu. Di antaranya adalah ada Arafatuna, ada Himmatuna, dan juga terakhir ini Madinatuna. Dan saya ingin mengajari murid-murid saya bahwa seorang ustadz, seorang kiai juga harus punya desire atau keinginan, al-azam al-qawi, supaya hidup seimbang antara akal, hati, jasad, dan materi, sehingga insya Allah kita menjadi manusia hamba Allah yang sempurna zahir batin. Karena tidak bagus dalam Islam hanya berpikir untuk akhirat tapi meninggalkan dunia. Tapi harus seimbang dunia dan akhirat. Kalau bahasa saya itu aware dari sasaran, dari seseran. Di mana ada sasaran pasti ada seseran. Ketika sasaran kita adalah akhirat, dunia akan ikut. Ketika sasaran kita adalah mencari ridha Allah, maka ridha manusia dan untuk dunia pasti akan kita dapatkan. Sampai sekarang alhamdulillah, setelah saya dulu kuliah S1 di IAIN Raden Patah, saya melanjutkan juga ke Livia, Jakarta, dan sekitar 5 tahun, habis itu 6 tahun saya melanjutkan kuliah S2 di UIN Raden Patah juga pada tahun 2000 sampai 2005. Sebagai bukti saya sudah kuliah S2, saya sampaikan dengan kawan-kawan dan para dosen-dosen, saya tidak akan mau menjadi S2 kalau belum bisa membuka sebuah sekolah. Untuk apa saya master pendidikan tapi tidak bisa membuat sebuah lembaga? Itu saya buktikan, dan mudah-mudahan ini jadi prinsip berpikir seseorang, karena sekarang banyak orang hanya teori tapi tidak sampai dengan praktek. Sementara Islam itu adalah, Islam bukanlah agama teori, tapi Islam adalah agama amaliyah ataupun praktek. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap istiqomah di dalam dakwah tabligh. Saya 5 tahun, 6 tahun terakhir ini juga sibuk bukan hanya ceramah di Sumatera Selatan, tapi alhamdulillah sudah ke keliling Indonesia. Dan di samping itu pun masih saya sempatkan terus saya
tetap untuk membimbing umroh, karena saya harap dan saya merasakan dengan membimbing umroh itu saya bisa berumroh dan bisa mentajdid ataupun memperbaharui iman dan semangat hidup saya untuk agama. Dan sampai sekarang juga ya alhamdulillah untuk dakwah masih tetap berjalan, kegiatan-kegiatan sosial, dan terkhusus adalah tentunya yang kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir ini adalah ya saya masih sibuk untuk membangun Izzatuna yang kedua yang lebih kurang 4 hektar ada di belakang Puntikayu ataupun di Talang Buruk. Dan mohon doa dengan para pemirsa dan sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan saya menjadi hamba Allah yang istiqomah bersama dengan keluarga dan umat Islam secara keseluruhan. Kita istiqomah sehingga hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang berprestasi. Karena orang yang berprestasi yang sebenarnya, orang yang sukses sebenarnya adalah yang kata Allah nanti di akhirat selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan hidup kita sekali lagi perjalanan yang seperti katakan oleh Rasulullah adalah bisa bermanfaat baik akhlaknya dan bermanfaat dengan orang yang lain. Alhamdulillah sampai sekarang sudah saya ngajar lebih kurang 30 tahunan lebih. Saya masih menyempatkan untuk mengajar materi-materi pelajaran dengan para santri baik di putra dan di putri. Paling tidak beberapa jam saya tetap mengajar, khususnya pelajaran-pelajaran bahasa Arab dan akidah, dan juga materi-materi tentang retorika dakwah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan di masyarakat juga majelis-majelis taklim khususnya yang per kecamatan dan kabupatenan saya rutin. Ada di Kota Palembang, di Pangkalan Balai, di Tanjung Lago, di kabupaten yang lain. Saya masih tetap rutin karena saya yakin justru samping ceramah-ceramah harus ada pembinaan. Dan sampai sekarang pun beberapa kelompok-kelompok pengajian untuk remaja dan untuk anak-anak pemuda, termasuk rombongan bikers subuhan sekarang sedang kita galakkan. Dan cita-cita saya ke depan, semoga Allah bisa menemukan hati saya dengan yang lain termasuk Pak Wali Kota, semangat untuk memakmurkan masjid. Itulah cita-cita saya, karena satu harapan saya dengan Allah, saya kepengen melihat masjid-masjid di Kota Palembang ini kalau bisa subuhnya atau sholat berjamaahnya sama dengan ketika sholat Jumat, karena begitulah kata Rasulullah, umat Islam tidak akan bisa mengalahkan Yahudi di Israel kecuali sholat subuh mereka banyaknya, ramainya sama dengan sholat Jumat. Salah satu yang kita lihat kenikmatannya adalah ketika kita melihat anak-anak kita berhasil, jamaah kita berhasil. Dai itu ketika dia merasakan sesuatu yang nikmat atau merasakan yang nikmat, mendapatkan sesuatu yang nikmat, itu kepengen dia membagikan nikmat itu dengan orang lain. Itu prinsip hidup. Karena orang yang baik itu adalah tidak mau senang sendiri. Ketika saya merasakan nikmatnya jadi santri dulu, atau saya bisa masuk pesantren, maka saya kepengen juga orang-orang lain, anak-anak orang lain juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Karena seandainya saya tidak masuk pesantren dulu sekolah agama, maka saya tidak jauh beda dengan orang-orang jahiliyah dulu. Kami dulu biasa juga sebelum masih SMP main bola kaki malam-malam. Ya, karena saya memang pemain bola kaki. Sampai sekarang pun saya masih main futsal, jadi hobi. Kalau di Yayan dulu saya pemain inti. Tapi ketika kita sudah merasakan suatu nikmat, nikmat itu kepengen kita bagi dengan orang lain. Itulah orang yang baik.
Tapi kalau kepengen nikmat sendiri, itu namanya al-bakhil. Orang yang bakhil, yang kepengen bahagia sendiri. Itulah salah satu yang prinsip hidup saya. Kalau bisa sampai saya dipanggil oleh Allah, jalan saya tetap berada dalam jalan dakwah dan jalan pendidikan. Saya membawa umroh hampir mungkin sekali 3 bulan. Minimal 3 kali setahun atau sampai 6 kali. Karena saya dilihat oleh teman-teman mungkin bisa jadi figur untuk jamaah, saya cukup banyak orang yang ngajak saya untuk umroh, membimbing umroh. Cuma kadang-kadang karena kesibukan saya di pesantren dan dakwah. Tapi sekarang 2 tahun terakhir ini saya aktifnya di Pidyatur. Bahkan baru pulang sekitar 2-3 minggu yang lewat sebelum Ramadan. Alhamdulillah, ini saya membuka cabang di sini, di Sukamaju ini. Ya. Dan alhamdulillah, jamaah-jamaah kita selalu kepengen dibimbing. Jadi sekarang masih berjalan dengan baik, dan insya Allah bulan 10, bulan 11 itu nanti akan berangkat dengan saya langsung membimbingnya. Alhamdulillah, saya selama ini biarpun sudah puluhan tahun di Palembang dan istri saya orang Palembang, dan memang saya sudah mungkin hidup matinya udah di Palembang, sudah begitu takdir Allah. Jadi Allah memberikan jalan hidup saya ada di sini. Tapi di samping kesibukan saya pun dulu sebelum orang tua saya meninggal, saya sempatkan setiap tahun saya pasti pulang menemui bapak saya, dan ibu saya sudah lama meninggal pada tahun 91. 2 bulan ibu saya meninggal, saya dikasih oleh Allah hadiah berangkat haji untuk alhamdulillah menghibur saya mungkin. Terus bapak saya sudah 7 tahunan meninggal. Saya sudah 2 tahun ini jarang pulang, kecuali kalau diundang oleh kecamatan ataupun kabupaten dari tempat saya tinggal dulu mengadakan pengajian dan tabligh akbar. Alhamdulillah, setiap saat mereka mengundang saya pulang. Alhamdulillah, kami 8 bersaudara. Rumah kami masih ada. Rumah bapak saya ketika beliau meninggal, rumah itu tidak boleh dijual, tapi dibagusi untuk salah satu saudara kami tinggal sana. Mungkin hampir sama semua rata-rata kehidupan kita di Indonesia ya. Salah satu yang menjadi beban saya sampai sekarang adalah saya merindukan kampung saya itu merasakan nikmat iman dan Islam sebagaimana yang saya rasakan sekarang. Tapi memang karena mungkin mereka sudah lama ditinggal juga dan para pembinanya tidak ada yang muncul, sehingga ya kehidupan beragama mereka sangat minim dan juga ekonomi mereka juga begitu. Saya ingin menyampaikan dengan masyarakat dan pemirsa bahwa pola pikir kita harus kita rubah. Kalau agama kita bagus, pengamalannya baik, insya Allah ekonominya pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan oleh Allah. Ya, ketika saya ceramah sebenarnya karena ketika saya belajar retorika dakwah dan seni dakwah, bagaimanapun kita disuruh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara dan berkhutbah itu harus sesuai dengan kemampuan berpikir audiens. Ya. Nah, maka ketika saya dulu kepengen menjadi dai ataupun dakwah menjadi jalan hidup saya sudah saya persiapkan diri saya untuk menghadapi itu. Nah, salah satu yang saya lihat memang seperti bukan sebenarnya orang Palembang saja, seluruh dunia, seluruh manusia. Jadi setiap manusia itu senang dengan seni. Ya. Bahkan ketika saya dengan rombongan orang Arab pun kalau kita ngasih ceramah inian, mereka juga tetap senang. Nah, jadi kalau istilah humor ataupun kata orang Palembang ada kelakarnya, sebenarnya bukan kelakar sih, tapi kata Rasulullah boleh berhumor, boleh bercanda, tapi canda yang tidak mengeluarkan dari akidah
dan tidak membuatkan jadi lupa dengan Allah. Nah, selama itu canda, tidak bohong, tidak menipu, ya boleh-boleh saja. Ketika kita ceramah kalau lurus terus, jamaah tidur, nggak ada gunanya. Lebih bagus kita lomba tidur dengan jamaah. Nah, tujuannya hanya satu, biar mereka segar dan apa yang kita sampaikan tadi sesuai dengan kemampuan berpikir mereka, sehingga ya seperti istilah orang menarik rambut ditepung, rambutnya tertarik, tepungnya tak rusak. Itulah kira-kira. Kadang-kadang kita keras sindiran kita dengan masyarakat, tapi dia masih senyum waktu di depan kita, pulang ke rumah nangis dia sendirian. Ternyata apa yang kita sampaikan itu masuk dengan otak dia kan gitu, dengan pikiran dia. Ya kadang-kadang datang humor-humor itu dari bacaan, dari buku-buku bacaan. Memang kita ada buku-buku tentang al-qisas ataupun al-qasas, cerita-cerita yang seperti itu. Nah, yang kedua ya kita temukan dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga dari pengalaman. Kita ini kan sekali ceramah, nanti pas diceramahkan di sana menarik atau lucu, tertarik, udah ke tempat lain, kira-kira begitu. Dan itu semua adalah, kalau saya katakan, semua rahmat Allah, ya. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak bisa menyampaikan kepintarannya atau ilmunya. Ada juga yang kepengen jadi ceramah tapi nggak bisa, cukup banyak. Nah, biarpun ceramah itu sesungguhnya hanyalah bagian daripada dakwah. Tapi satu sebenarnya cita-cita saya dulu ada juga. Dakwah yang paling enak sebenarnya memang adalah dakwah melalui jabatan. Tapi tidak bisa jabatan pemerintahan, paling tidak jabatan kita sebagai dalam kehidupan sosial aja lah, atau di pesantren. Ketika berdakwah melalui jabatan jauh lebih efektif daripada berdakwah melalui lisan. Kalau lisan itu cuma gitu aja. Habis itu habis air liurnya. Tapi kalau jabatan sekali dia membuat aturan selesai. Itu, tapi mungkin saat ini tidak ke sana arahnya dikasih oleh Allah, karena Allah tahu dengan kemampuan kita. Banyak orang yang gara-gara jabatan akhirnya tidur di rumah sempit, tangkap KPK. Ya alhamdulillah, dari perjalanan hidup saya, pertama saya harus bersyukur dengan Allah, dan yang kedua berterima kasih dengan ayah dan ibu saya yang begitu susah mencari nafkah, dan memang hidupnya susah, tapi bagaimanapun bapak saya tidak tamat SR, tapi dia berpikir untuk kebahagiaan anaknya. Ketika dimasukkan saya ke pesantren, itu adalah lebih mahal daripada segala-galanya. Yang kedua, tentunya kehidupan kita masa kecil itu adalah menjadi anak tangga kita untuk menghadapi kedewasaan dan masa tua kita. Saya merasakan kenapa alhamdulillah biasa bagi saya menghadapi kesulitan dan menghadapi rintangan dan tantangan, karena tanpa saya sadari mulai kecil bapak saya sudah mendidik saya untuk entrepreneurship. Paling tidak jiwa-jiwa dan bibit-bibit itu sudah dikasih dengan saya. Ketika saya kecil sudah melihara ayam, susah memasukkan ayam ke dalam kandang. Ketika saya SD, SMP sudah melihara ratusan kambing. Alhamdulillah. Rasul pun dulu pertama kali masih kecil adalah melihara kambing. Susah mengurusi kambing. Kambing itu kalau ditaruh di depan lari, taruh di belakang nginjak kaki. Disuruh mandi, disuruhnya kita juga mandi, embek lah katanya. Begitu juga sapi dan kerbau, sulit mencarinya. Alhamdulillah, rintangan-rintangan. Kalau sekarang anak-anak sedang sibuk dengan kata-kata entrepreneurship atau wirausaha, sebenarnya memang anak-anak itu mulai kecil-kecil sudah kita arahkan. Itu yang saya rasakan. Maka bagaimanapun jasa ayah dan ibu saya tidak akan bisa saya lupakan dengan keluarga saya yang menjadikan saya ya hidup apa adanya, susah, tapi dengan itulah kita punya semangat, karena tiada kenikmatan kecuali dengan bersusah payah. Untuk itu kepada para pemirsa dan kita semua, semoga anak-anak kita juga bisa menjadi anak-anak yang soleh. Prinsip hidupnya, kita harus usahakan anak kita lebih soleh, lebih baik daripada kita. Pendidikan anak-anak kita harus lebih baik dari kita, karena sungguhnya orang tua kita sudah mendidik kita.
Kalau tadi kita sedang ngobrol-ngobrol di dalam ruangan saya, dalam tempat kerja. Sekarang alhamdulillah kita sedang berada di depan rumah, juga bersampingan dengan ruang kerja saya. Sekarang saya berada di Jalan Sukamaju di kilometer 6,5 depan Gerbang Putih Kayu Palembang. Alhamdulillah saya di sini sudah setahun ini, tapi saya tetap tinggal di dalam juga komplek pesantren di Izzatuna Putra di Jalan Tanjung Sapi-Api. Kalau yang putri itu adalah di belakang Putih Kayu. Jadi alhamdulillah memang Allah sudah mengatur hidup saya. Saya bisa di sini dekat ke Putra, dekat pula ke Putri. Jadi tinggal nginap di mana saja terserah saya. Bisa di pesantren, bisa juga di rumah di sini alhamdulillah. Masuk dulu, Pak. Saya alhamdulillah menikah tahun 95 dengan istri saya Ustazah Hajjah Hozana SAG, dan dari situ alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah saya anak 4 orang, 2 putra dan 2 putri. Yang putri insya Allah yang paling besar 22 masuk 23 tahun. Bulan 7 ini insya Allah akan menikah. Kemudian 2 laki-laki nomor 2 nomor 3 sekarang alhamdulillah sudah 2 tahun di Mesir. Ada yang mengambil usuluddin dan juga tafsir. Dan yang keempat itu masih sedang juga tamat SMIT dari Izzatuna. Sekarang sedang melengkapkan hafalannya untuk bisa 30 juz alhamdulillah di Palembang ini juga. Aktivitas saya alhamdulillah karena sudah terbiasa dari pesantren dan hidup saya adalah hidup kegiatan pesantren, sudah terbiasa saya pagi subuh sholat berjamaah mengimami baik di masjid pesantren, kalau sekarang kadang-kadang di masjid masyarakat di Sukamaju ini di Silaturahim. Terus biasalah jadwal saya mengontrol pesantren, terus pengajian-pengajian ada yang bulanan, ada yang tiap hari, tapi lah sudah bisa dipastikan setiap hari itu insya Allah ada kegiatan dakwah. Kadang-kadang 2 tempat, kalau sekarang ini rata-rata 4 tempat setiap hari, dan itu saya manage waktu saya. Dan alhamdulillah sekarang dengan sudah beberapa karyawan saya juga asisten saya, mereka yang mengatur jadwal saya. Kadang-kadang istri saya mengatur jadwal untuk ceramah. Saya sampai malam hari begitulah kegiatan, di samping kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain yang kaitannya adalah untuk kemajuan umat dan bangsa. Ya alhamdulillah untuk di rumah saya kalau kaitannya dengan makan, minum, ya, saya adalah orang yang tidak rumit, tidak sulit untuk diurusi oleh istri. Dan alhamdulillah karena mungkin banyak kegiatan-kegiatan di luar khusus untuk makan, mungkin ya cuma pagi saya yang diperhatikan dalam makna khusus. Ya saya makan biasa aja seperti orang biasa. Dan seperti umur ketika di atas 50 seperti ini, saya udah masuk 52, yang penting bisa makan untuk sehat. Saya lebih banyak mengkonsumsi ya madu, korma, kemudian setiap malam saya minum zaitun sebelum bangun dan sesudah bangun tidur dan juga sebelum tidur. Dan memang yang paling penting juga adalah menjaga kesehatan itu dengan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya markasnya itu kata Allah, kata Rasulullah adalah di hati. Kalau hati ini sehat, yang segumpal ini, maka insya Allah semua akan ikut sehat. Mudah-mudahan
kita semua dan para pemirsa yang bersama dengan saya saat ini, insya Allah menjadikan kita menjadi orang yang lebih cerdas. Berarti adalah dia hebat di dunia, hebat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allahu a'lam bishawab.